Ta'limul Muta'alim. Sudah banyak diterangkan salah satu atau penyebab-penyebab tersumbatnya rezeki kita. Jadi banyak mungkin bertanya, kenapa rezeki kita seret, kenapa kita sudah berusaha berdagang tapi rezeki kita masih belum lancar, nah, gitu ya. Banyak persoalan, pertanyaan, mungkin angan-angan untuk orang-orang itu sudah banyak ikhtiar, sudah banyak berdoa, sudah banyak berusaha, tapi apa? Masih rezeki seakan-akan tersumbat. Sebenarnya nggak ada rezeki yang tersumbat kan gitu. Ya, kalau menurut rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal yang pasti. Tapi apa, di Ta'limul Muta'alim banyak keterangan hal-hal yang membuat rezeki kita tersumbat ya. Salah satunya apa di sini diterangkan? Tidur terlalu banyak ya, tidur terlalu banyak atau tidur setelah subuh, setelah sholat subuh tidur terlalu banyak. Mungkin ada dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau tidur ya, Kanjeng Nabi itu tidur paling apa, di aturan di Islam minimal 5-6 jam. Itu satu hari satu malam, dari 24 jam. Mungkin ada dari kedokteran sampai 8 atau 9 jam kan gitu, daripada 24 jam. Jadi kalau tidur kita juga terlalu lama, tidur kita terlalu nyenyak, mungkin itu salah satu jalan untuk menyumbat apa, menjadikan tersumbatnya aliran rezeki kita. Nah itu termasuk itu, ini di taklim ini udah diterangkan gitu ya. Terus nomor 2, tidur sambil telanjang. Nah, itu juga bahaya itu gitu ya. Banyak sekarang kadang orang-orang itu wah gerah sumuk, mending kalau cuma telanjang apa, cuma baju kaosnya. Kadang apa, kadang telanjang nggak pakai celana sama sekali, nggak pakai apa-apa sama sekali. Nah itu apa, menjadi tersumbatnya juga rezeki kita itu. Tadinya mau dapat rezeki dialihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena apa? Karena perbuatan kita sendiri gitu. Jadi jangan banyak suudzon, wah rezekiku tersumbat, rezekiku ndak ada, rezekiku seret, ini apa aku dikerjain orang apa di ini. Jangan lihat dulu, jangan terlalu bersangka, jangan terlalu suudzon dengan orang lain. Maka kita lihat dulu apakah ada yang salah dengan kita, apakah ada mungkin dari kepribadian kita, dari keluarga kita itu yang apa, yang nulayani syariat Islam, apa yang membedani syariat Islam. Jadi jangan sampai senajan kelihatannya sepele tapi kadang itu bisa menghambat daripada jalan rezeki kita. Banyak kok ulama-ulama juga menerangkan hal yang sama. Banyak ulama-ulama juga yang berkeputusan yang sama, karena di kitab itu udah jelas gitu. Ta'limul Muta'alim ada, di Nasyul Ibad ada ya, banyak kitab yang bersandarkan atas dauh-dauh atau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus buang air kecil dalam keadaan telanjang itu juga bisa menyumbat jalan rezeki kita ya. Makanya kalau buang air kecil apa, masih dalam keadaan pakai baju ya, itu ada sunnah Rasulullah, itu ada. Orang laki-laki bagaimana cara buang air kecil, orang perempuan bagaimana cara buang air kecil, kakinya harus gimana, kita harus jongkok apa berdiri, itu semua udah ada anjurannya ya. Wah sekarang banyak kalau orang laki aja udah yang penting berdiri udah ngatur. Nah maafnya ngomong itu udah ya enggak seperti itu juga bisa menghambat jalan rezeki kita ya. Jadi harus hati-hati. Makanya di majelis inilah kita bisa tahu, dengan ulama-ulama inilah kita bisa mengerti gitu kan, dengan aturan Islam. Ya emang Allah, semua yang mengatur rezeki itu Allah. Bahkan kita nggak ada yang tahu, tapi semua itu ada aturannya. Sering saya katakan di dunia pendidikan aja banyak aturan, apalagi dalam Islam gitu ya. Jadi jangan ini dan itu, jangan. Terus makan dalam keadaan junub. Nah ini mungkin orang yang sering
Yang sering orang lupa apa? Makan dalam keadaan junub. Banyak. Mungkin habis bersetubuh, kumpul dengan istrinya, istri kumpul dengan suaminya. Dia lupa, masih belum keadaan mandi, belum keadaan wudhu, tapi mereka makan. Ini juga hal yang menjadikan tersumbatnya rezeki. Makanya boleh. Kalaupun kita dalam keadaan setelah berhubungan dengan suami istri, lalu kita belum sempat mandi, anjurkan oleh Rasulullah apa? Berwudu dulu, walaupun belum mandi. Niatkan wudu, ambil wudu baru makan. Jadi jangan sampai kita masih keadaan junub makan itu sepele, tapi bisa menutup jalan rezeki. Allah akan menghentikan rezeki kita karena dari apa yang kita lakukan ya. Terus apa? Mandi juga ada aturannya. Gak boleh mandi sambil berbaring ya, sambil menikmati mandi dengan semaunya kita sendiri. Nah itu juga bisa menyupport jalan rezeki ya. Terus makan sambil berbaring itu juga kadang tanpa apa, itu juga tanpa kita sadari. Makan sambil berbaring enak gitu. Rasulullah nggak mencontohkan seperti itu. Makan ya duduk ya. Ada kok aturannya, makanya diterangkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita kaji setiap hari. Itu pun ada cara Rasulullah makan yang tidak melayani hukum syara Islam, itu ada. Terus apa? Menyapu rumah dalam keadaan malam hari. Ini bisa jadi menyapu rumah dalam keadaan malam hari ataupun menyapu rumah terus apa, sampahnya tidak langsung dibuang tapi ditaruh di pojokan, kadang mungkin diinggirkan di mana tidak langsung dibuang. Makanya kalau nyapu ya dianjurkan, kalau kita menyapu dalam rumah itu dianjurkan langsung pakai tempat itu tepal, itu langsung dibuang di dalam kotak sampah. Kita menimbun sampah di dalam pojokan rumah ataupun di dalam depan rumah itu juga salah satu bagian daripada tersumbatnya rezeki kita gitu. Jadi kadang hal-hal sepele ini loh yang kita tidak tahu, itu hal-hal sepele seperti ini. Terus apa? Nah ini menyapu sampah tidak langsung dibuang, ini harusnya dibuang. Ini taklim loh ini ya. Ini taklim yang menerangkan. Ini bukan kata ini dan itu dan enggak. Ini ada aturannya gitu ya. Terus apa? Berjalan kadang orang berjalan bareng ini. Nah itu mendahului orang yang lebih tua. Apalagi contoh mau ke masjid gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu jamaah, tunggu sahabat di masjid. Bahkan Rasulullah menunggu seorang orang yang tua, bahkan itu orang bukan orang Islam, tapi ditunggu oleh Rasulullah. Beliau pelan jalannya karena menunggu orang tua. Ini apa? Rasulullah nyampe masjid itu pun sudah telat. Tapi apa? Demi memuliakan orang tua. Nah itu termasuk. Apalagi makan. Nah makan di depan pintu itu juga bisa menyumbat daripada rezeki yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah jadi ini kita hindari hal-hal ini. Sebenarnya masih banyak dalam taklim, masih banyak kok. Masih banyak keterangan dalam taklimul muta'alim ya. Ya salah satu contohnya daripada yang saya sebutkan tadi. Monggo, mari kita berusaha untuk menghindari. Agar apa? Mudah-mudahan daripada kita menghindari, rezeki kita akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita gampang suudzon dengan orang lain, atau wah rezeki saya berkurang, rezeki saya ini apa saya disalahin orang, apa saya diiniin orang. Enggak bisa seperti itu. Kita lihat dulu diri kita sendiri. Kita kaca dulu. Kita mengkaca diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari, atau apakah masih banyak kesalahan daripada kepribadian kita semua ya. Jadi harus dipahami nih ya.